Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pak Kiai, Miwah, para jemaah MTRI anu dihormati, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Robbi. Pada saat ini kita kembali berkesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan rutin pengajian bulanan yang kita selenggarakan lewat virtual. Tentunya para jamaah sependapat dengan saya, kehendak untuk melaksanakan kegiatan pengajian secara tatap muka itu sungguh sangat kita harapkan, karena sudah sekian lama kita tidak bersilaturahmi secara langsung. Namun demikian, harapan itu nampaknya belum bisa kita laksanakan sampai dengan saat sekarang ini, karena pandemi corona yang akhir-akhir ini sudah mulai melandai pada saat sekarang ini dengan hadirnya Omikron. Naik lagi. Ya, naik lagi. Hingga Wisma Atlet juga nampaknya pada saat sekarang ini sudah penuh lagi. Oleh karena itu tentunya kita bersabar dan mudah-mudahan lewat virtual seperti sekarang ini tidak mengurangi akan makna ya, serta semangat dan yang senantiasa kita harapkan dari waktu ke waktu, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan kembali pengajian dilakukan secara tatap muka. Barangkali itu Pak Kiai yang dapat saya sampaikan. Terima kasih khususnya kepada Pak Kiai dan para jamaah yang setiap bulan dapat melaksanakan kegiatan pengajian virtual seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak, mangga salah jeneng Pak Kiai gitu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suantenet ke kuping Pak. Pak Kiai. Oh, suantenet aya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ketua MTRI yang saya hormati, Bapak Dr. Ahmad Haji Badrul Tama, Bapak Ketua PWRI yang saya hormati, Bapak Dr. Ahmad Yasin, koordinator pengajian Ibu Hajah Lilis Ujana, seluruh sahabat-sahabat pensiunan se-Kabupaten Bogor yang mengikuti acara pengajian virtual ini. Rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita bisa berkumpul dan bertemu pada acara pengajian rutin kita. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi melalui media sosial virtual ini kita bisa berhadapan.
dari kejauhan untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita yang kita tidak tahu berapa waktu lagi kita akan hidup. Baju Pak rupina mic-nya kena dicaketkan ya nang isi ya dibatas nang isi. Kita nggak tahu Ya tercekap saya Pak. berapa waktu lagi hidup kita. Apakah setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau mungkin sebulan lagi, seminggu lagi, atau mungkin hanya sehari lagi kita hidup. Hanya Allah yang Maha Tahu. Sebab masalah kematian tidak ada yang bisa mengetahui. Allah berfirman, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu di mana dia akan mati. Saya tidak akan tahu di mana saya akan mati. Kapan saya akan mati. Tapi kita wajib memanfaatkan setiap waktu kita untuk mencari bekal buat kita dalam kehidupan yang akan datang. Karena itu firman Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligodin. Hendaklah memperhatikan setiap diri, setiap jiwa, apa yang sudah dia persiapkan buat hari esok. Artinya buat hari setelah kita meninggal dunia. Kita harus mengupayakan dalam hidup ini agar sekalipun kita sudah mati, tapi kita masih punya ladang untuk mendapatkan pahala dari yang telah kita kerjakan selama hidup kita. Nabi berkata dalam sebuah hadisnya, idza matal muslim, apabila mati seorang muslim, in qata'a amaluhu illa min salasin, akan putus semua amalnya kecuali 3. Itu berarti sekalipun kita sudah mati, ada amal yang akan terus mendatangkan pahala kepada kita, akan mendatangkan manfaat kepada kita, tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat nanti. Kata Nabi, yang 3 macam itu, yang pertama, sedaqatin jariyatin, sedekah jariah yang kita keluarkan. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang kita ajarkan pada orang lain dan ilmu itu dimanfaatkan oleh orang yang kita ajar. Maka selama ilmu itu dimanfaatkan oleh orang itu, akan mendatangkan pahala kepada kita. Oleh karena itu, sekecil apapun ilmu yang kita miliki, jangan segan-segan untuk berbagi ilmu itu. Jangan segan-segan untuk menyampaikan ilmu yang kita miliki itu kepada orang lain. Yang kalau ilmu yang kita sampaikan pada orang lain itu diamalkan oleh orang itu,
maka kita akan mendapatkan pahala terus-menerus selama ilmu yang kita sampaikan itu dimanfaatkan oleh orang itu. Kalau kita menyampaikan ilmu kepada 2 orang, selama 2 orang itu mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, kita akan mendapatkan pahala yang terus-menerus. Kalau 3 orang, 4 orang, 5 orang, saya nggak tahu acara kita ini berapa orang yang mengikuti. Andai kata saya menyampaikan ilmu, kemudian apa yang saya sampaikan ini didengar dan kemudian diamalkan oleh yang mendengar dari apa yang saya sampaikan, maka saya akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengamalkan ilmu dari saya. Oleh karena itu, rekan-rekan para pensiunan, sekecil apapun ilmu yang saya sampaikan, harapan saya bisa kembali disampaikan kepada orang lain. Apakah kalau bapak-bapak kepada istrinya, kalau ibu-ibu kepada suaminya, kepada anaknya, dan kepada siapapun yang bisa kita sampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang akan bermanfaat kepada kita sekalipun kita sudah meninggal dunia adalah waladun sholih, anak yang soleh. Anak yang soleh itu akan mendatangkan manfaat buat kita. Dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin, rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan dari seseorang kepada Nabi. Ya Rasulullah, apakah saya masih bisa memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada orang tua saya yang telah meninggal dunia? Maka kata Nabi, iya, kamu masih bisa memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada orang tua kamu yang telah meninggal dunia. Itu berarti kalau orang tua kita sudah meninggal dunia dan kita belum sempat membahagiakan mereka, masih ada jalan untuk membahagiakan mereka. Ketika ditanyakan, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membahagiakan orang tua yang telah meninggal dunia? Nabi mengatakan ada 3 macam pekerjaan yang kalau kamu lakukan, maka orang tua kamu yang berada di alam kubur akan bahagia, akan senang. Ditanyakan, apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, jadilah kamu orang yang baik. Jadilah kamu orang yang soleh. Orang yang soleh adalah orang yang melakukan kebaikan dan kebaikan itu benar menurut syariat. Kenapa demikian? Karena banyak amal yang dianggap baik oleh manusia, tapi tidak benar menurut syariat agama. Zaman sekarang banyak orang yang mengerjakan pekerjaan yang oleh orang dianggap baik, tapi menurut agama itu tidak baik. Itu tidak baik.
bagaimanapun juga kalau tidak sesuai dengan syariat agama, sekalipun pekerjaan itu dinilai oleh masyarakat sebagai pekerjaan yang baik, sekalipun oleh adat dianggap baik, sekalipun kebiasaan menganggap itu baik, tapi kalau syariat agama mengatakan itu tidak baik, maka amal itu bukan amal soleh. Karena itu banyak zaman sekarang orang beramal baik, tapi tidak beramal soleh. Karena kalau amal soleh itu harus benar menurut syariat. Harus benar menurut syariat agama. Nah, yang pertama untuk membahagiakan orang tua yang sudah meninggal adalah jadi anak yang soleh. Jadi manusia yang soleh. Ketika kita menjadi orang yang soleh, orang tua kita yang dalam kubur akan sangat berbahagia. Yang kedua, orang tua kita akan berbahagia. Menurut Nabi, kalau kita menghubungkan silaturahmi dengan sanak kerabat orang tua kita dan dengan para sahabat orang tua kita. Karena itu bapak-bapak, kalau ingin bapak membahagiakan yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, hubungkan silaturahmi dengan sanak kerabat orang tua. Dan hubungkan silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita. Maka orang tua kita yang di alam kubur sana akan berbahagia. Yang ketiga, doa. Orang tua yang dalam kubur akan sangat bahagia kalau didoakan. Akan sangat berbahagia kalau didoakan. Pada pengajian yang lalu sudah saya sampaikan, ada 3 jenis doa untuk mendoakan orang tua. Yang pertama yang dicontohkan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh memberi contohnya adalah Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Titik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua ibu bapak kami. Yang kedua, doa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina. Jadi tambahannya walil mu'minina. Ya Allah, ampuni saya, ampuni kedua ibu bapak saya, dan ampuni juga semua orang-orang yang beriman. Yauma yakumul hisab. Di hari ditegakkannya hisab. Pada hari kiamat nanti. Dan yang dicontohkan oleh Nabi, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi menggembirakan orang tua itu pertama dengan cara kita jadi orang yang baik. Yang kedua, bersilaturahmi dengan sanak kerabat dan teman orang tua. Yang ketiga, mendoakan orang tua. Itulah cara membahagiakan orang tua. Nah, yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yang naskahnya sudah ada di HP Bapak.
Karena saya sudah Sudah mengirimkan. dikirim, udah diterima Pak, sudah ada ada di share ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi sudah ada. Sudah diterima, sudah di share di MTRI ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi tinggal mengikuti saja. Di sini dikatakan bahwasanya kalau orang itu meninggal dunia, maka ada pekerjaan, perbuatan, kelakuan yang akan mendatangkan pahala terus-menerus. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Nah, menurut para ulama, yang dimaksud dengan sedekah jariyah yang paling utama adalah wakaf. Jadi yang paling utama adalah wakaf. Karena itu babnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah babul wakfi atau babun fil wakfi, bab tentang wakaf. Huwa lugatan, wakaf menurut bahasa al-habsu. Al-habsu adalah menahan. Al-wakfu artinya menahan. Itu menurut bahasa. Syar'an, sedangkan menurut syariat agama yang dikatakan wakaf adalah habsu malin, menahan sejumlah harta yumkinul inkita bihi ma'abaqai ainihi, yang memungkinkan menghentikan pemanfaatan pribadi diberikan kepada orang lain yang barangnya tetap ada. Barangnya dimanfaatkan oleh orang lain, tapi barangnya tetap ada, nggak hilang, Pak. Nah, itulah yang namanya wakaf. Wal aslu fihi khabar Muslim. Sedangkan dasar wal aslu, dasar fihi pada masalah wakaf ini khabar Muslim, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi dalam hadis Imam Muslim, iza matal muslimu, apabila mati seorang muslim, in qata'a amaluhu illa min salasin, akan putus segala amal pekerjaannya kecuali 3 macam. Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah inilah yang dikatakan wakaf. Jadi artinya kalau Bapak mengatakan wakaf, maka wakaf itu adalah sedekah jariyah, di mana Bapak menjariahkan, memberikan sesuatu benda kepada orangkah, lembagakah, yang benda atau barang itu wujudnya akan tetap ada, tapi yang diambil oleh orang lain itu adalah manfaatnya dari barang yang kita berikan itu. Contohnya, apa yang dilakukan oleh seorang sahabat yang dia itu khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab adalah orang pertama dalam sejarah Islam yang pertama mewakafkan hartanya. Jadi Umar bin Khattab adalah orang pertama yang mewakafkan hartanya. Apa yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab? Ardan asabaha bi Khaybar. Dia mewakafkan sebidang tanah yang dia dapat di Khaybar. Ceritanya begini. Ketika Nabi membuka daerah yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi itu kabur dari kampung halamannya, meninggalkan kekayaan yang banyak. Di antara kekayaan yang ditinggalkan oleh orang Yahudi adalah tanah. Maka kekayaan yang ditinggalkan oleh orang Yahudi itu karena bukan dengan cara perang, maka hukumnya adalah al-fai, bukan ghanimah. Kalau ghanimah itu kekayaan orang kafir yang dirampas melalui peperangan. Saya ulang, kekayaan orang kafir yang dirampas dengan melalui peperangan namanya ghanimah. Artinya rampasan perang. Tapi kalau kekayaan itu dirampas oleh orang Islam tanpa melalui peperangan, yaitu mereka meninggalkan kekayaannya karena mereka pindah dari kampung halamannya itu karena takut kepada orang Islam, mereka meninggalkan kampung halamannya. Ketika mereka meninggalkan kampung halaman, mereka meninggalkan segala kekayaan yang mereka miliki yang tidak bisa dibawa. Maka itu dirampas. Namanya bukan ghanimah, tapi al-fai. Al-fai. Nah, ketika Khaybar itu didatangi oleh Nabi, orang Yahudi pergi semuanya. Mereka meninggalkan kekayaan, di antaranya tanah. Kewenangan untuk membagikan al-fai ini ada otoritasnya pada Nabi dan pada Allah. Nabi yang berhak membagikan. Maka ketika itu Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah. Kata Umar, ya Rasulullah, berikan pada orang lain, kepada orang yang lebih butuh dari aku. Kata Nabi, tidak. Ini bagian kamu. Terima. Tapi kalau kamu merasa tidak membutuhkan, berikan pada orang lain yang bisa memanfaatkan. Tapi bukan menguasai. Jadi memanfaatkan tapi tidak menguasai. Nah, inilah yang disebut wakaf. Menyerahkan tanah itu kepada orang lain, tapi hanya memanfaatkan. Kepemilikan
tidak dimiliki oleh orang yang diserahi itu. Tapi orang yang diserahi itu hanya bisa memanfaatkan. Karena kebun, buah kurmanya boleh diambil. Airnya boleh diambil. Segala yang ada di kebun itu boleh dimanfaatkan. Tapi tidak boleh dimiliki. Tidak boleh dimiliki. Tidak boleh dijual. Tidak boleh digadai. Tidak boleh dihibahkan. Juga tidak boleh diwariskan. Saya ulang, tidak boleh diwariskan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Diserahkanlah tanah yang di Khaybar itu atas perintah Nabi, lalu disyaratkan pada waktu menyerahkannya itu annahu la yuba, tidak boleh dijual, asluha, pokoknya tanahnya itu, wala yuros, tidak boleh diwariskan kepada anak-anaknya, wala yuhab, tidak boleh dihibahkan kepada siapapun. Wa ana man waliyaha yakul minha bil ma'ruf. Tapi orang yang diserahi untuk memelihara tanah itu boleh memakan hasilnya dengan cara yang baik. Wa yut'imu shadiqan. Dia juga boleh membagikan kepada sahabat-sahabatnya. Ghairu mutanawwilin, yang tidak mempunyai bekal. Rawahus Syaihani, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wa huwa awwalu man waqafa fil Islam. Dia ini adalah orang yang pertama melakukan wakaf dalam Islam. Jadi yang pertama melakukan wakaf dalam Islam adalah Nabi, mohon maaf, Umar bin Khattab. Zaman sekarang Bu Lilis bisa mewakafkan sesuatu. Bu Lilis punya tanah umpamanya di Jonggol. Dan kemudian di sana ada pesantren di bawah pimpinan Kiai Haji Zainuddin. Maka Bu Lilis datang ke Kiai Haji Zainuddin, lalu Bu Lilis berkata, saya punya tanah di sana. Di sana banyak pohon-pohonannya. Ada pohon kelapa, ada pohon duren, ada pohon manggis, dan lain-lainnya. Pak Zainuddin, silahkan manfaatkan kebun itu. Hasilnya boleh dimanfaatkan untuk pondok. Silahkan. Nah, itu namanya wakaf. Pak Zainuddin nanti tidak bisa menjual tanah itu. Tidak bisa mewariskan tanah itu. Tidak bisa menghibahkan tanah itu kepada orang lain. Dia hanya berhak untuk memanfaatkan tanah itu. Nah, itu namanya Bu Lilis mewakafkan tanahnya kepada Pak Zainuddin, pimpinan pondok pesantren yang ada di Jonggol. Boleh itu, nggak apa-apa. Atau Bu Lilis nggak kepada orang yang ada di Jonggol, tapi kepada masjid yang ada di tetangga Bu Lilis. Maka ibu panggil ketua DKM-nya, ibu ajak ke Jonggol, ibu tunjukkan ini kebun saya,
ada 1 hektar. Ada pohon durennya tuh banyak. Ada pohon manggisnya banyak. Ada pohon kelapanya banyak. Saya wakafkan kepada masjid yang ada di tetangga Bu Lilis di Geraha, apa namanya? Geraha Indah ya. Di mana hasilnya nanti digunakan ya, Gedung Badak, Geraha Gedung Badak. Digunakan nanti untuk operasional masjid yang ada di tetangga Ibu Lilis. Itu pun boleh. Itu boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Ibu lakukan itu. Itu namanya wakaf. Atau bukan kepada lembaga. Bukan kepada lembaga. Tapi pada perorangan. Katakan saya mencontohkannya pada diri saya supaya gampang. Bukan berarti saya minta Bu Lilis wakafkan ke saya. Kepada saya umpamanya Bu Lilis berkata, Pak Uci itu tanah yang saya di sana, mangga manfaatkan hasilnya ke kepentingan Pak Kiai. Saya hanya berhak memanfaatkan hasil dari kebun itu. Tapi saya tidak bisa menjual. Saya pun tidak bisa mewariskan kepada anak saya. Kepada anak saya. Dan saya tidak bisa juga menggadaikan itu kepada anak saya. Hadirin, Imam Hanafi pada paham pertamanya dia membolehkan harta wakaf itu untuk dijual. Harta wakaf itu untuk dijual. Dan kemudian dipakai membeli yang lain. Tapi kemudian salah seorang murid utamanya, yaitu yang bernama Syekh Yusuf, membaca hadis yang menceritakan bagaimana Umar bin Khattab mewakafkan, di mana Umar bin Khattab mensyaratkan tidak boleh menjual. Maka kemudian Syekh Yusuf melarang setiap orang yang menerima wakaf untuk menjual. Untuk menjual apa yang diwakafkan kepada dia. Dan dia berkata, saya yakin Imam Hanafi kalau dia sudah membaca cerita tentang Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya dan dia melarang untuk menjual tanah wakafnya itu, pasti Imam Hanafi pun akan melarang pula setiap orang yang mendapatkan wakaf menjual barangnya itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang ada orang mewakafkan tanah, tapi ternyata tanah itu tidak bisa dimanfaatkan karena tempatnya yang tidak mungkin dimanfaatkan. Seperti
Saya ambil contoh, saya pernah mewakafkan tanah kepada satu lembaga di Bogor. Tanahnya adanya di Rumpin, di daerah Cilamur, 7.000 meter. 7.000 meter. Karena pada waktu itu saya mendapatkan tanah itu dengan cara membeli. Ada seorang ustadz di sana yang ingin pergi haji, tapi dia tidak punya uang. Dia berkata kepada saya, Pak Kiai, saya pengen haji, tapi saya nggak punya uang. Saya punya tanah 7.000 meter. Tolong bayar tanah saya itu seharga kotum melaksanakan haji. Saya bilang, itu berarti 2.200.000 karena waktu itu haji 2.200.000. Iya, pokoknya saya mah terima berangkat aja. Ya sudah, kartu penduduk Anda serahkan sama saya dengan foto sekian. Dia serahkan. Saya setorin haji dan dia berangkat haji. Dia pulang haji, dia berkata, itu tanah mau dibagaimanain oleh Pak Kiai? Saya bilang, saya nggak mungkin memanfaatkan. Kalau begitu biar nanti saya wakafkan. Saya wakafkan kepada sebuah masjid di Bogor, di Cimanggu. Bertahun-tahun tanah itu nggak bisa dimanfaatkan. Nggak ada yang melakukan. Nggak ada hasilnya. Karena tanahnya tebing. Nggak ada yang mau. Maka kata pengurus masjid di Cimanggu, bagaimana kalau kita tukar aja kepada orang yang mau tanah itu? Maka saya mengizinkan. Nah, bukan dijual, tapi ditukar dengan yang lebih manfaat. Karena kalau dijual nggak boleh. Maka saya bilang, boleh tukar saja. Boleh, tapi jual nggak boleh. Karena memang dijual itu terlarang. Maka yang boleh adalah ditukar. Ditukar, Pak. Nah, itulah wakaf. Nah, wakaf ini adalah cara kita menyimpan harta kita untuk kepentingan akhirat kita. Cara menyimpan harta kita untuk kepentingan akhirat kita. Karena bagaimanapun juga kita akan kembali ke akhirat. Karena bagaimanapun juga kita akan pulang kepada Allah. Dan harta yang kita miliki itu akan kita bawa mati. Kalau kita sedekah jariyahkan. Sedekah jariyah itu adalah diantaranya wakaf. Pak Badul, lamun Pak Badul gaduh tanah di Ciampea, anu tara di longok-longok acan tadi Gunung Bunder, Sugan,
wakafkan Atau agar bisa dimanfaatkan. Atau diwakafkan ke Buya Yahya. Oh, alhamdulillah. Berarti sudah. Saya nembak aja saya. Mewakafkan kekayaan kita yang ada dalam satu area itu boleh kita wakafkan sebagian. Umpamanya saya punya tanah 10 hektar. Saya nggak akan mewakafkan semua. Saya ingin yang saya bawa mati itu cukup 1/3. Pak Badul. Ya. Maka memang anjuran Nabi kan sedekah jangan lebih dari 1/3 harta. Iya, 1/3 harta. Ya kan? Maka saya berpikir saya mewakafkan 1/3. Maka saya mewakafkanlah tanah itu dari 10 hektar berarti 5. 3 hektar 3,5 hektar lah. Saya panggil ya Buya Yahya. Tadi kan Buya Yahya katanya. Ya betul. Saya katakan kepada Buya Yahya, Buya, saya punya tanah nih. Saya wakafkan kepada Bapak untuk bikin pesantren. Begitu kan Pak? Betul. Sudah jadi pesantren sekarang. Alhamdulillah. Nah, Buya Yahya itu karena ucapan Pak Badul, saya wakafkan tanah ini untuk bikin pesantren, beliau tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan selain daripada pesantren. Harus untuk pesantren. Harus untuk pesantren. Sekalipun untuk pesantren itu termasuk untuk rumah pimpinan pondok pesantren. Boleh. Tapi untuk kepentingan yang lain nggak boleh. Pak Badul ingat, di Kota Madinah ada tanah wakaf yang oleh pemberi wakaf itu ada ketentuan untuk kepentingan masjid dan pendidikan Islam. Ternyata pemerintah memanfaatkannya itu, nadirnya itu, memanfaatkannya itu bukan untuk masjid dan pendidikan, tapi untuk kantor pengadilan agama dan kantor kementerian agama. Empang. Yang eta Masjid Raya. Oh, Masjid Raya ya. Ya, kan itu dulu ada kan terminal, kan dulu ada kantor agama kan? Ya, iya. Ya, ada. Betul. Ada kantor pengadilan agama kan? Ya, ada. Itu dibongkar. Kenapa? Karena ahli waris dari wakif menuntut bahwa ayahnya dulu mewakafkan itu adalah untuk masjid dan pendidikan agama. Ternyata untuk kantor. Masuklah ke pengadilan. Pengadilan agama waktu itu. Pengadilan agama sekalipun dia punya kantor di situ, memutuskan bahwa 2 kantor itu harus hengkang dari situ. Akhirnya kantor agamanya pindah ke kota Paris, menggunakan tanah Al-Ghazali. Sekarang lagi diutik-utik lagi oleh Al-Ghazali. Karena itu tanah Al-Ghazali. Begitu Pak ya. Pengadilan agamanya pindah ke jalan Kiai Abdullah bin Nuh. Dekat rumah sakit
apa di situ? Islam. Hermina. Rumah Hermina. Ya, di samping Hermina kan, itu kan ada kantor pengadilan agama kan? Iya. Ya, itu pindahan dari Jalan Pajajaran. Karena yang mewakafkan menuntut. Jadi sebuah wakaf itu, kalau yang mewakafkan itu menentukan, maka orang yang menerima wakaf itu harus memanfaatkan wakaf itu sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh yang mewakafkan. Yang diminta oleh yang mewakafkan. Kecuali kalau yang mewakafkan itu tidak menentukan apa-apa. Contohnya bagaimana? Contohnya Pondok Pesantren Gontor. Itu banyak sekali orang yang mewakafkan tanah sawah kepada Gontor. Waktu saya masih di Gontor, tanah wakafnya sudah ada 360 hektar. Waktu saya di Gontor. Saya yakin sekarang itu bisa jadi sekarang sudah 1000 hektar. Karena selalu bertambah. Perlu Pak Badrul ketahui, kota Kairo, ibu kota Mesir, 1/4 tanah produktif adalah tanah wakaf. Karena banyak orang yang ingin dia mati itu pahala mengalir terus. Karena itu kalau ada orang yang punya harta banyak, alhamdulillah Pak Badrul sudah melaksanakan itu. Berupayalah untuk menyisihkan dari kekayaannya itu untuk wakaf. Zaman modern sekarang itu ada wakaf yang dalam bentuk benda, ada yang wakaf dalam bentuk wakaf tunai namanya. Wakaf tunai itu adalah wakaf yang dikeluarkan dalam bentuk uang untuk membeli apa yang dibutuhkan oleh lembaga itu. Umpamanya di Cimanggu ada panti asuhan. Dia membutuhkan tanah untuk membangun asrama. Tanahnya sudah ada. Harga tanahnya pun sudah ada. Maka dilelanglah di situ tertulis, dibuka kesempatan wakaf tunai untuk pembelian tanah wakaf. Ada yang memberikan wakaf tunainya 0,5 meter. Ada yang 2 meter. Ada yang 3 meter. Ada yang 10 meter. Itu wakaf tunai. Lalu dilelang pula bangunannya. Diumumkan bahwa bangunannya akan dibangun seluas 500 meter. 1 meter pilkannya sekian. Maka orang boleh mewakafkan
bangunan itu dalam bentuk uang tunai, yaitu membeli bangunan itu. Berapa dia akan beli? Dia membayar dengan uang tunai. Istilah sekarang itu wakaf tunai. Banyak itu yang dilakukan Iya, zaman banyak. sekarang. Zaman sudah modern sekarang. Tidak sedikit yang mewakafkan itu. Tapi ada juga orang yang mewakafkan itu tidak boleh ada yang membantu sedikit pun. Seperti yang terjadi di Sawangan. Seperti yang terjadi dalam pembangunan masjid yang ada di Jalan Bubulak. Pertigaan. Dekat Taman Siswa. Itu ada masjid kan? Iya. Iya, ada. As-Sofiyah. Itu yang menyumbang bangunan itu adalah Ibu Sofiyah dari Madinah. Maka ketika membangun nggak boleh ada yang menyumbang apapun, termasuk air minum nggak boleh. Jadi yang membawakan air itu dibayar oleh Ibu Sofiyah itu. Karpetnya semuanya didatangkan dari Madinah. Silakan Pak Badrul masuk. Karpetnya semuanya dari Madinah. Sampai parfumnya minyak sengit yang disemprotkan ke Permadani itu dibawa dari Madinah. Karena itu kalau Bapak masuk ke sana, Bapak akan terasa berada di Masjid Nabawi. Karena harum Masjid Nabawi ada di situ. Nah itu boleh, silakan saja. Dia menguasai seluruh wakaf itu sendirian boleh saja. Karena dia ingin mendapatkan seperti apa yang Nabi janjikan. Kata Nabi, sab'atun yajri ujurahum mimba di mautihim. Ada 7 yang akan mengalir pahalanya kepada mereka setelah dia mati. Yang pertama, justru man bana masjidan. Orang yang membangun masjid. Orang yang membangun masjid, maka pahalanya akan mengalir terus-menerus selama di masjid itu ada yang sholat. Setiap ada yang sholat di masjid itu, maka orang yang membangun masjid itu akan mendapatkan pahala sholat orang yang sholat di masjid itu. Yang kedua, nggak 7 saya nerangkan Pak. Yang kedua yang akan mengalir terus menerus adalah man gharasa. Nah, orang yang menanam pohon. Pak Badrul melak tangkar rambutan. Payunan bumi. Pak Badrul akan mendapatkan pahala dari buah rambutan itu, baik yang dimakan oleh burung, yang dimakan oleh orang yang mencuri, atau yang dimakan oleh orang yang Pak Badrul beri, atau bahkan yang dimakan oleh keluarga.
maka setiap butir rambutan itu dimakan oleh burung, Pak Badrul akan dapat pahalanya. Ada yang nyuri, Pak Badrul dapat pahalanya. Ada yang Pak Badrul beri, ngiriman kabulilis, sakantong kresek, Ya. ada pahalanya. Atau dimakan oleh anak-anak semuanya di rumah. Itu adalah sodako. Sodako yang akan mengalir terus-menerus. Makanya Nabi melarang menebang pohon yang kalau pohon itu tidak memberikan madorot pada orang. Jangan main tebang aja. Jangan main tebang aja. Kalau pohon itu tidak membahayakan, jangan ditebang. Biarkan. Sebab akan mendatangkan pahala buat orang yang menanam. Siapa yang dulu menanam? Orang tua kita. Orang ulah main tuar wae. Kasihan orang tua kita. Hilang pahalanya dengan kita tebang. Pak Badrul, hilang pahala Pak Yahya Sujai. Kalau Pak Badrul nuap pelak Bapak Kiai, jangan tebang. Itulah. Jadi sekali lagi, wakaf adalah sedekah jariyah yang akan mengalir terus-menerus pahalanya buat kita. Yang tidak akan pernah berhenti pahalanya selama barang itu dimanfaatkan. Karena itu, kalau Pak Badrul punya masjid, di masjid itu ada wakaf permadani. Pak Badrul berpikir, permadani ini sudah tidak layak lagi. Pak Badrul ingin mengganti dengan yang lebih bagus. Pak Badrul tidak boleh membuang seenaknya permadani yang ada itu. Cari barangkali ada musola, ada majelis, atau ada orang miskin yang rumahnya tidak punya amparan untuk tidur. Berikan pada mereka supaya pahalanya tetap mengalir kepada orang yang beri padani, pada orang yang mewakafkan itu. Jangan putuskan pahala dengan baru membakarnya. Selama masih bisa dimanfaatkan, berikan kepada yang bisa memanfaatkan. Saya ulang, selama masih bisa dimanfaatkan, berikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya. Kecuali kalau sudah sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Bakar. Seperti Quran. Kan sekarang banyak yang mewakafkan Al-Quran, Pak Badrul? Iya, Pak. Banyak. Nah, kalau Quran itu sudah jelek, jangan dibuang ke tong sampah. Bakar. Tapi jangan Bapak kemudian berpikiran arangnya dipakai ngopi, digian kopi, diminum. Nggak ada dalilnya yang menganjurkan itu. Kalau sudah dibakar, buang aja debunya itu. Jangan kemudian Bapak menjadi orang musyrik. Menganggap kertas Al-Quran itu kalau dibakar mendatangkan khasiat. Nggak ada, Pak.
Nggak ada dalilnya itu. Buang saja sudah. Siap loh, manfaat. Iya. Nah, umat Islam Indonesia ini banyak yang melakukan kemusyrikan tanpa dia sadari. Dia pergi ke Mekah. Di Mekah dia nyari kepada orang Madura yang memang mereka sengaja itu. Kalau kiswah Ka'bah dibongkar, ganti, mereka berebut. Lalu digunting-gunting, Pembungkus Ka'bah dijual. uang dan rusak, rebutin seolah-olah mendapatkan. Ya. Itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Nah itu banyak itu yang beli di amplopan sapotong. Mahal. Beranggapanlah dia ini jimat. Kemana-mana dibawa eta. Kan malah musyrik. Malah musyrik. Nggak baik itu. Saya sering ditawari. Kalau lagi tawar, ada tuh orang-orang Madura pada umumnya. Nawarin, Pak, mau kiswah? Pak, mau kiswah? Saya bilang, enggak. Tapi ada orang Indonesia yang tertarik untuk membeli. Kalau dijadikan jimat, itu kemusyrikan. Sama, Pak Kiai, sama seperti halnya Quran kecil yang kemudian dibawa itu. Iya, sama. Sabuk gitu kan. Itu nggak boleh. Quran itu bukan dijadikan yang begitu. Kita ini nggak sedikit umat Islam mengikuti cerita Abu Hurairah yang dia disuruh menjaga Baitul Mal, yang setiap malam didatangi oleh iblis yang menipu, mengambil barang. Untuk yang ketiga kali, kamu mau nggak supaya aku tidak bisa datang lagi ke sini? Ketahuilah aku ini adalah iblis. Aku tidak akan bisa masuk ke sini lagi kalau setiap malam kamu menjaga, kamu membaca ayat kursi. Maka maling, pencuri nggak bisa masuk. Nah, ayeuna umat Islam ayeuna ya di Indonesia ulah-ulah aya di antara jamaah ya. Yang beli kaligrafi, lalu dipasanglah di lawang tanto kaligrafi surat Ayat kursi. Ayat kursi. Kena maling mual asup. Maling kalakah kaligrafina dicolong. Kemudian dijual mahal. Diturunkan kemana dibawa. Jadi ayat kursi itu bukan untuk dipakai yang begitu. Tapi dibaca. Setiap malam kita membaca ayat Al-Kursi. Ya, di antaranya surat ayat kursi. Itu lain dipakai pajangan. Bukan itu. Tapi dibaca oleh kita. Nah, jadi sekali lagi. Ini hampir 10 halaman, Pak. Iya. Kalau saya nanti Bapak bisa baca sendiri. Nanti di akhir ada kata-kata. Tidak boleh mewakafkan sesuatu yang belum menjadi milik kita.
Nggak boleh kita mewakafkan yang belum menjadi milik kita. Wakafkanlah ketika barang itu sudah menjadi milik kita. Sabadua arek ngawakafkeun gedung di pondok yang dibangun oleh Buya Yahya. Pak Badrul tanya kepada Buya Yahya, berapa ruangan yang dibutuhkan? Kata Buya Yahya, kami membutuhkan sekarang ini 3 ruangan untuk tempat tidur santri. Karena sudah tidak tertampung. Berapa biaya 1 ruangan? Kata Buya Yahya, 1 ruangan biayanya 100 juta. Jadi berarti kalau 3 ruangan saya harus menyediakan uang 300 juta. Ya. Maka jangan katakan kepada Buya Yahya, Pak Buya, saya mewakafkan gedung 3 ruangan buat pesantren ini. Bangunan aja daya. Kan dibangun. Jangan. Nanti kalau sudah dibangun, terus jadi, baru Pak Badrul timbang terima. Buya, ini bangunan sebanyak 3 ruangan, saya wakafkan kepada Buya untuk dimanfaatkan anak-anak santri yang ada di pondok ini. Timbang terima. Timbang terima. Yang bagus wakaf itu tertulis. Pak Badrul, yang bagus wakaf itu tertulis. Kenapa? Pak Badrul masih ingat peristiwa Masjid Citerep. Yang tanah itu wakaf dari seseorang. Tapi tanpa surat bukti tertulis mewakafkan. Apaan anaknya nuntut? Kata anaknya, ayah saya hanya mewakafkan untuk bangunan masjid. Di luar bangunan masjid nggak diwakafkan. Ada kantor, ada kios, itu harus dibayar. Dan anehnya, ke pengadilan, itu anak-anaknya dimenangkan. Yang akhirnya, masjid itu kudu bayar kepada ahli waris bagian tanah di luar bangunan masjid. Oleh karena itu, kalau kita mewakafkan sesuatu, yang bagus adalah kita mewakafkannya secara tertulis. Boleh tertulis, tanda tangan. Akan lebih bagus lagi kalau ahli waris ikut menanda tangan. Tapi andai kata yang mewakafkan itu hanya suami, istrinya yang tanda tangan, itu sudah sah. Sudah bisa. Akan lebih sempurna kalau anak-anaknya ikut menanda tangan. Begitu Pak Badrul, cara kita mewakafkan. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin lebih luas berbicara, memahami tentang wakaf, saya sudah menyediakan naskahnya
dan sudah di-share Bu Lilisnya. Iya Pak. Sudah masuk. Sudah masuk. Dibacalah Bapak-bapak. Iya Pak, dibaca. Ya. Dibaca dengan sebaik-baiknya supaya Bapak lebih memahami tentang wakaf ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Pak, mau bertanya bisa Pak? Boleh silakan. Mangga. Begini Pak, kalau misalnya wakaf rumah ya, bagaimana itu caranya? Apakah itu juga dijelaskan bahwa ini untuk majelis taklim misalnya begitu? Iya. Nanti kalau sudah tidak misalnya tidak manfaat, kalau kenyataannya tidak manfaat, itu bisa ditarik kembali berarti ya Pak? Iya. Jadi sesuai dengan peruntukan. Nah begini Bu, wakaf itu ada yang disebut wakif, artinya orang yang mewakafkan. Ya. Yang kedua ada yang disebut nadir, artinya orang yang menguasai menerima wakaf itu. Oh ya. Pemanfaatan wakaf sesuai dengan keinginan wakif. Yang menggunakan dan melaksanakan adalah nadir. Ketika nadir tidak melaksanakan apa yang dikehendaki oleh wakif, Ya. wakif bisa memindahkan nadir kepada yang lain. Jadi pindahkan, tunjuk yang lain yang bisa. Umpamanya nadirnya meninggal, wakif berhak menunjuk yang lain. Oh ya. Menunjuk yang lain yang bisa melaksanakan itu. Ya. Tapi tidak bisa turun waris. Meninggal, lalu anaknya yang melanjutkan, tidak. Ya. Oh, jadi harus ditunjuk baru. Harus ditunjuk baru oleh yang memberi wakaf. Kalau yang memberi wakaf itu sudah tidak ada, maka ahli waris wakaf yang menunjuk siapa yang melaksanakan wakaf itu. Penggantinya itu ya. Penggantinya itu. Oh, ya. Begitu. Boleh tanya Pak Ustadz? Ya, mangga silahkan. Oh iya Pak Anton, mangga. Ini lagi di jalan nih, nggak apa-apa ya? Ya. Mangga Pak Anton. Saya mau tanya, kalau wakaf itu apakah harus seizin ahli waris? Satu. Nah kemudian ini wakaf, saya punya pengalaman ibu gitu ya, ibu saya almarhum itu mewakafkan tanah, nah untuk dijadikan musola. Nah itu udah. Nah, waktu ibu wafat, kebetulan tanahnya itu kena longsor gitu loh. Kena longsor sedikit sih, kena longsor sedikit sehingga mengkhawatirkan musolanya tuh ikut ke bawah gitu. Yeah. Nah akhirnya masyarakat di situ yang yang ibu memberikan wakaf itu seolah-olah menyerahkan ke ahli waris untuk menanggulanginya gitu loh. Nah sementara kami ahli warisnya nggak tahu gitu loh, nggak tahu bahwa tanah itu sudah diwakafkan gitu loh. Nah itu pertanyaan saya Pak Ustadz, Pak Kiai. Nuhun. Baik. Yang pertama, seseorang mewakafkan itu tidak boleh lebih dari 1/3 kekayaan. Kalau lebih 1/3 dari kekayaan, harus seizin ahli waris. Harus seizin ahli waris. Kalau tidak lebih dari 1/3, tidak harus izin ahli waris. Itu yang pertama. Kalau apa yang diwakafkan itu rukhsat, sebetulnya yang wajib melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan itu adalah nadir. Yang diberi wakaf. Yang menerima. Yang menerima wakaf. Ya.
tugas mengelola itu. Adapun nanti Nadir itu minta bantuan kepada wakif, boleh saja. Tapi yang bertanggung jawab sebetulnya Nadir. Oh Dia yang punya kewajiban untuk menjaga, memelihara barang wakaf itu. Begitu Pak Anton. Terus Enggak. jadi Pak Kiai, Iya. misalnya tanah wakaf ini menghasilkan tadi ya, Iya. Pak Kiai bilang pernah. Nah itu menghasilkan. Nah sementara hasilnya itu termasuk diwakafkan ya, artinya usaha lah ya, usaha. Artinya hasilnya semua harus yang diwakafkan juga semua. Iya, betul, betul. Ahli waris nggak boleh menerima ya. Iya. Oh iya. Ya. Makasih Pak Ustaz. Iya. Pak Kiai. Iya. Enggak. Udah ini Bapak masih bisa itu yang Mangga, lain ya? mangga yang lain Kalau mangga. memang kalau memang masih ada. Iya. Mangga Pak. Yang dari Cibinong barangkali yang dari Cibinong kawan-kawan dari Cibinong ada yang hadir 10 orang di Cibinong ya, di PWRI ya. Ada pertanyaan mangga yang dari Cibinong? Iya. Saya aja Pak yang mau nanya ya. Ya, mangga dulu. Akhir-akhir ini Pak ada bukan kebiasaan ya. Orang tua itu mau memberikan semacam waris atau wakaf itu jadi wakaf. Kan harusnya waris ya kalau orang tua ke anak. Tapi untuk memudahkan administrasi dan sebagainya nih sekarang tuh ada yang mewakafkan, katanya kalau ahli waris kan harus menunggu meninggal gitu. Nah ini bagaimana Pak? Ya, mewakafkan kepada anak itu boleh. Oh boleh. Ya, tapi nanti anak itu tidak bisa menjual, tidak bisa mewariskan. Oh. Nah, orang tua itu menyerahkan kepada dia itu dalam bentuk wakaf. Wakaf. Iya. Statusnya wakaf. Iya. Oh status iya. Seperti rumah gadang yang ada di Sumatera. Itu biasanya rumah gadang itu oleh orang tua itu diserahkan kepada anak yang paling besar. Nah nanti anak yang paling besar inilah yang mengurus dan mengelola rumah gadang itu. Iya. Nah, tapi si anak yang paling besar ini nggak bisa menjual, nggak bisa mewariskan kepada anaknya, kecuali kalau ayah ibunya itu mengatakan aku wakafkan ini kepadamu dan anak-anakmu. Oh iya. Tapi nanti dia dan anak-anaknya tidak bisa menjual rumah itu. Karena itu rumah gadang nggak bisa dijual. Iya. Jadi tetap ya Pak, kalau untuk itu harus waris ya Pak. Kalau untuk anak. Waris. Kan kalau waris itu kan diberikannya itu setelah yang mewariskan tiada gitu Pak. Iya betul. Oh. Betul. Ada wasiat. Jadi kita jalan itunya jadi nanti waris terus wasiat gitu ya Pak. Wasiat. Yang Wasiat kemarin juga sampaikan. Iya. Ada hibah. Oh iya. Ya, nah ini banyak juga yang hibah gitu Pak. Ya, Nah, kalau hibah seorang tua menghibahkan sesuatu kepada anaknya harus adil. Oh iya. Semuanya dapat hibah. Harus semuanya dapat hibah. Tidak boleh hanya anak perempuan dapat hibah, yang laki-laki enggak, atau anak laki-laki, anak perempuan tidak. Tidak boleh. Hibah harus diberi rata. Iya, jadi bisa bukan wakaf jadi hibah ya Pak. Kalau hibah ya. Boleh gitu ya Pak. Boleh, hibah boleh. Oh iya. Nah, kalau hibah itu boleh menjual nantinya mungkin. Ya boleh menjual. Iya. Tapi harus kan kalau waris tuh tidak boleh melebihi dari berapa Pak?
berapa persen kekayaan gitu Pak tadi? Enggak. Sama dengan Nggak ada batasan. Kalau waris nggak ada batasan. oh nggak ada batasan ya. Yang ada batasan itu wasiat. Oh iya. Ya, wasiat itu ada batasan. Oh wasiat. Iya ya. Ya terima kasih Pak. Ya mungkin yang lain masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Odi. Ini Pak Odi dari PWRI Pak. Ya mangga. Pak Uci, ini ada ini yang namanya tanah wakaf Pak Kiai. Terus wakaf itu ke bawah longsor gitu. Apakah itu Terus tanah sama yang Pak As. masih ada nggak gitu? Itu apa dianggap hilang gitu? Itu saja Pak. Terima Ya kasih. kalau memang tanah itu hilang ya hilang berarti sudah. Kalau dia longsor semuanya ya hilang. Oh begitu ya. Iya. Dikira masih ada gitu Pak itu. Ya. Lokasinya masih ada dikira. Kecuali kalau seumpamanya tanah itu bisa dibangun kembali. Ditembok umpamanya, dibuat tanggul umpamanya bisa. Tapi kalau memang sudah longsor habis hanyut semuanya, ya nggak bisa, udah aja hilang. Terima kasih Pak. Ya iya. Mangga Pak Iman, mangga Pak Iman dari PWRI juga nih Pak, ada di Cibitung. Mangga. Pak, ada teman saya, Iya. bapaknya itu mewakafkan tanahnya, rumahnya besar. Pada saat mewakafkan, anaknya itu paling besar SMA, jadi ada 3. Nah sekarang orang tuanya sudah tidak ada, anaknya sudah pada nikah, tapi mereka tidak punya rumah. Sedangkan rumah yang awal yang tadi sudah diberikan, sudah diwakafkan. Pada saat itu warisan juga sudah dibagikan, tapi habis gitu, tidak punya rumah. Rumah Pak. Ya. Nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Selama wakaf itu sudah sah menurut syarat, di mana dia tidak lebih dari 1/3 kekayaan, Iya. maka ahli waris tidak bisa membatalkan wakaf yang telah diberikan oleh orang tuanya. Iya. Kecuali kalau pada waktu mewakafkan itu melanggar syariat, di mana melebihi 1/3 atau menghilangkan hak waris sampai akhirnya anak-anak nggak dapat waris. Kalau ini tadi kan katanya waris mah tetap ada, nggak bisa membatalkan wakaf selama wakaf itu tidak melanggar syarat. Begitu Pak. Jadi perlu juga ya memikirkan anak-anaknya ya Pak ya. Iya. Iya, jadi harus tahu anak-anak itu. Gitu. Harus tahu, karena yang bagus tertulis. Iya tertulis ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mangga. Abdi pada tumaros ya. Mohon mangga Pak Badrul. Kita misalnya mewariskan sebidang tanah gitu kan, kepada anak-anak, tapi tanah itu belum dipecah, ya. Sehingga tetap digunakan untuk kegiatan usaha. Nah, yang jadi pertanyaan, hasil daripada kegiatan usaha, pembagiannya antara laki-laki dan perempuan bagaimana? Karena kan kalau waris itu laki-laki dua bagian, perempuan 1, tapi ini hasil usaha gitu. Gimana Pak Kiai? Nuhun. Baik. Jadi bicara masalah waris, kalau waris itu belum dibagikan, tetapi menghasilkan kekayaan, maka hasil kekayaannya itu harus dibagi menurut tata cara waris. 1/2 berarti. Ya, berarti nanti laki-laki 2 kali anak perempuan. Saya mendapatkan kasus ini di Cimanggu. Di sana ada rumah makan, besar rumah makannya. Diwaris ayahnya meninggal dunia. Nah,
Yang lain sudah dibagi waris. Kecuali restoran itu. Maka datang salah seorang anaknya kepada saya. Bertanya, bagaimana itu Pak? Rumah itu warung itu, restoran itu waris yang harus dibagikan, tapi nggak dibagikan. Harus bagaimana kami? Saya bilang, ada nggak perhitungan keuntungan? Kalau ada perhitungan keuntungan, setiap kali ada perhitungan keuntungan, maka keuntungan itu harus dibagi kepada ahli waris sesuai dengan aturan waris. Jadi laki-laki 2 kali bagian daripada perempuan. Begitu. Ya. Jadi bagi waris saya hasilnya. Paham. Atau nuhun paham Pak. Mangga. Mangga pilih ayah Ken. Ya mangga sah. Mau tanya Pak Kiai. Mangga. Bakso keraton, Indomaret, segala macam yang ada. Iya mangga. Tamrin sanes. Kalau yang kan kita ini dikenal dengan raja kaya, Gonogini. Kalau yang bahkan itu laki-laki, suami, apakah istri dapat pahalanya enggak? Sebaliknya kalau yang mewakafkan itu istri, suami dapat pahalanya enggak? Baik. Kalau seorang suami mewakafkan atau seorang istri mewakafkan, kalau itu dari hasil kekayaan bersama, ya, maka dua-duanya dapat pahala. Kalau dari hasil kekayaan bersama, ya. Begitu. Ya, hasil kekayaan bersama setelah menikah begitu ya Pak. Ya, walaupun istri tidak bekerja. Disebutnya hak gonogini kan? Ya. Atau hak sabanda syariksa. Ya. Atau dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 yaitu hak syirkah. Apa hasil? Syirkah. S-Y-I-R-K-H-A-H. Syirkah. Artinya hak bersama. Hak usaha bersama. Yang begitu Pak Tamrin. Ya. Yang kedua, kalau kita mewakafkan tanah untuk keperluan perumahan, kemudian ada yang dibangun rumah, ada yang dijual. Nah, yang dijual itu masih ada pahalanya buat kita pergi. Maksudnya dijual untuk digunakan kepada apa nanti hasilnya? Tahu. Bikin perumahan Bapak gitu. Kalau kita mewakafkan sebidang tanah untuk rumah kepada seseorang untuk satu yayasan, pada yayasan itu sebagian dijual, ya kan? Nah, ini kepada perorangan perorangan. Maka dia tidak boleh menjual sebetulnya. Sebetulnya tidak boleh menjual. Tanah wakaf tidak boleh dijual. Kalau dia harus mengembalikan ke dalam tanah yang tersisa kepada bangunan, harus digunakan untuk membangun. Kalau saya mewakafkannya untuk bangunan, maka tanah yang dijual itu harus digunakan untuk melanjutkan pembangunan atau menambah pembangunan. Nggak boleh dipakai gunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau tanah itu dihibahkan untuk rumah, kemudian mereka jual, apakah itu kita masih ada pahalanya nggak? Dapat tetap pahala. Pahalanya pahala hibah. Pahala hibah tidak terputus. Andai kata barang itu dijual, tetap kita akan mendapatkan pahala. Ketiga Pak Kiai, kita mohon izin ya Bu Lilis, mohon izin left ya. Mewakafkan tanah untuk Assalamualaikum. Ya nuhun panton mangga. Mewakafkan tanah kuburan atas nama orang tua.
Itu pahalanya itu kalau ada yang dikubur di situ Pak Kiai ya? Kita mewakafkan atas nama orang tua. Ya. Ya. Hadirin sekalian yang saya hormati, salah satu cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, kita bersedekah atas nama orang tua. Oleh karena itu, kalau Bapak mewakafkan atas nama orang tua akan dapat pahalanya, dan Bapak yang mewakafkan pun dapat pahala yang sama, karena Bapak melakukan kebaikan itu atas nama orang tua. Begitu Pak Tamrin. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Ya. Kalau Mangga, sudah saya... Billy masih ada, Pak Billy masih kalau masih ada Bapak Ibu sekalian, mangga silahkan mumpung ada Pak Kiai. Pada waktu saya sakit di rumah sakit, Pak. Iya. Ada yang bed kan yang menghadap ke timur, ke utara, menghadap ke selatan gitu. Ya. Jadi kita sholatnya itu macam-macam satu ruangan Ya. itu. Ya. Ada yang sesuai dengan ruangan, kita yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke selatan, ke utara gitu. Itu hukumnya gini, Pak Kiai. Ya. Baik. Oh, mengenai sholat. Sholat. Dalam kondisi yang semacam itu, yang utama, pada waktu dia takbiratul ihram, wajah menghadap ke arah kiblat. Setelah takbiratul ihram, menghadap kemana saja sesuai dengan kondisi ranjang kita. Sah. Nggak apa-apa. Oh. Jadi harus berputar dulu misalnya Pak. Ya, pada waktu takbir umpamanya. Iya. Karena kiblat sana saya Ya. Allahu Akbar. Oh, Nah, setelah itu menoleh, udah. Pak Kiai. Iya. Menoleh. Menoleh ke arah kiblat. Kalau memungkinkan. Tapi kalau kiblatnya di belakang, ya sudah ke depan saja kita Allahu Akbar. Seperti kita di pesawat. Iya. Iya. Ya. Demikianlah barangkali untuk hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu kembali pada bulan yang akan datang dengan materi yang nanti insya Allah kalau ada yang mengajukan silakan, kalau tidak nanti saya akan membuat judul yang lain. Iya. Sekian. Ya. Wabillahi taufiq. Iya. Mangga. Pak Badrul bade aya nu dicarioskeun deui. Pak Ketua, Pak Badrul masih ada. Ada pesan-pesan. Ya, mungkin sebelum doa Pak, barangkali saya perlu menyampaikan ini. Ada alhamdulillah Pak Badrul, Pak Ketua PWRI hadir di Cibinong Pak. Oh, alhamdulillah. Nuhun Pak Yasin. Alhamdulillah Pak Yasin, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi apa yang hadir pada hari ini kurang lebih ini ada 29 orang Pak. Alhamdulillah. Dengan yang dari di Cibinong ya, mudah-mudahan nanti di bulan-bulan berikutnya bisa lebih banyak lagi. Kemungkinan ini masalahnya itu pada tidak bisa mengitukan itunya HP untuk rata-rata itu. Nanti kita himbau barangkali dari rekan-rekan yang yang berdekatan itu bisa bergabung sama-sama seperti dipelaksanakan di PWRI mungkin begitu ya. Misalnya gitu ya. Sekali lagi terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang bisa hadir pada hari ini. Ya, kita berharap silaturahmi kita walaupun secara virtual bisa dilaksanakan setiap bulan. Ya, ada informasi Bu Rusi ya tadi sudah menginformasikan bahwa pada akhir bulan Januari itu Omikron akan naik lagi ya. Mudah-mudahan tidak menjadi kenyataan gitu. Ya, walaupun kita sekarang banyak musibah dengan banjir, longsor dan sebagainya di mana-mana, mudah-mudahan kita terhindar dari musibah yang kita tidak kehendaki. Untuk itu barangkali doa oleh Bapak
Kiai Sanusi Adjari. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian bisa mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Kiai Sanusi Adjari. Mangga Pak. Baik, para pensiunan, sahabat-sahabat, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa bersama, dan kita awali doa kita dengan sama-sama membaca Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Amin. Wassallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin waj'alna min ibadika sabirin waj'alna min ibadika radina biqadaika wa qadarika ja'alna min ibadikal mukhlisina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fi ma ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas samiul alim. Wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Amin. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Kiai Sanusi Adjari. Mudah-mudahan doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kita sama-sama membaca doa kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Atas Bu. Atas saya. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Nah, ini ada lift aja lift. Pencet lift keluar berarti udah lift meeting. Terus enak mengawali dari tadi. Mengawali karena udah diputus.